Masih serangan Iran ke Amerika Serikat dan Israel kian gencar. Korps Garda Revolusi Islam pada hari Sabtu merilis rekaman peluncuran serangkaian drone dan rudal ke arah target Israel dan Amerika dalam gelombang ke-50 operasi True Promise 4. Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan drone dan rudal milik Angkatan Udara yang menargetkan pangkalan-pangkalan tentara Amerika dan juga Israel. Serangan ini disebut sebagai gelombang ke-50 dalam operasi True Promise 4. Militer Iran menyatakan operasi dilakukan menggunakan drone bunuh diri dan drone presisi yang menargetkan pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Perang di Timur Tengah makin memanas. Israel kembali menjadi sasaran rudal Iran. Minggu pagi, rudal Iran menghantam kota Ramla dekat bandara di Tel Aviv. Israel kembali menjadi sasaran serangan rudal Iran pada hari Minggu. Militer Israel menyebut berhasil mencegat gelombang besar rudal dari Iran, namun beberapa proyektil dilaporkan jatuh di area terbuka. Hasilnya pecahan dari sistem pencegat rudal jatuh di kota Ramla yang berada di wilayah tengah Israel hingga memicu kebakaran. Belum ada laporan korban jiwa, namun api berkobar hebat di tengah kota. Dampak dari kota Ramla yang terbakar membuat bandara di Ben Gurion tutup. Sirine peringatan bahaya juga terdengar di tiap sudut bandara yang kosong, tak ada satupun penumpang. Serangan rudal Israel menghantam kawasan industri di kota Isfahan, Iran Tengah, Sabtu waktu setempat. 15 orang tewas dalam serangan tersebut. Sebuah serangan rudal menghantam kawasan industri di kota Isfahan, Iran Tengah pada Sabtu waktu setempat. Media Iran melaporkan sedikitnya 15 orang tewas dalam serangan tersebut. Para korban merupakan pekerja yang berada di dalam pabrik saat rudal menghantam lokasi. Rudal itu menghantam sebuah pabrik yang memproduksi peralatan pemanas dan pendingin. Diketahui serangan terjadi pada hari kerja ketika aktivitas produksi sedang berlangsung. Pemerintah Iran pun menuding serangan tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat bersama Israel sebagai bagian dari operasi militer yang terus berlanjut. Sebelumnya pada 8 Maret lalu, serangan artileri juga merusak konsulat Rusia di Isfahan dan melukai sejumlah staf diplomatik. Pemerintah Iran mengungkapkan besarnya korban sipil dan kerusakan infrastruktur akibat serangan AS Israel yang masih berlangsung. Ratusan wanita dilaporkan tewas dan puluhan ribu fasilitas sipil rusak. Pemerintah Iran memaparkan dampak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap warga sipil serta infrastruktur pada hari Sabtu waktu setempat. Dalam konferensi pers, juru bicara pemerintah Iran Fatemeh Mohajirani menyebut sedikitnya 223 wanita tewas dan 2.729 terluka. 16 tenaga medis gugur, 35 pusat medis, 152 unit kesehatan dan 32 ambulans rusak, 5 diantaranya tidak dapat diperbaiki. 120 sekolah mengalami kerusakan serius dan setidaknya 206 guru dan siswa telah gugur. Serangan juga menyebabkan kerusakan luas pada fasilitas sipil di berbagai wilayah Iran. Sebanyak 42.914 unit sipil mengalami kerusakan termasuk unit perumahan. Sekitar seperempat dari jumlah kerusakan tersebut dilaporkan berada di ibu kota Tehran. به صورت حماسی‌تر از هر سال برگزار کردن. 42914 واحد غیرنظامی آسیب دیده که 36489 واحد مسکونی بوده
و در این بین از این عدد 10,000 واحد در استان تهران قرار داره و 6,179 واحد تجاری هم آسیب دیده. تعداد شهدای زن 223 و تعداد مصدومین زن 2729 نفر هست. ادامه گزارش در مورد آسیب‌ها باید عرض بکنم که 43 واحد پایگاه‌های اورژانس آسیب دیده، 3 واحد به صورت کامل تخریب شده. آمبولانس‌های آسیب دیده ما 32 دستگاه هستند. 5 دستگاه به صورت کامل تخریب شده و اتوبوس آمبولانس آسیب دیده هم 2 دستگاهه و مراکز درمانی آسیب دیده هم 35 واحد هستند و واحدهای بهداشتی آسیب دیده هم 152 واحد و تعداد شهدای سلامت هم بالغ بر 16 نفر. Kerusakan juga turut berdampak pada sejumlah situs bersejarah seperti Menara Azadi serta Kompleks Farahapa. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM kembali merilis rekaman yang menunjukkan serangan terbaru ke Iran pada hari Sabtu. Sebelumnya Amerika Serikat juga menyerang Pulau Khark, Iran yang menangani 90% ekspor minyak mentah Iran. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman terbaru yang menunjukkan detik-detik pasukan AS menyerang target Iran pada Sabtu waktu setempat. Serangan ini menjadi salah satu rangkaian operasi Epic Fury yang terus dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan militer AS telah membombardir target militer di Pulau Khark, Iran yang menangani 90% ekspor minyak mentah Iran. Trump mengklaim Komando Pusat Amerika Serikat telah melakukan salah satu serangan bom paling dahsyat dalam sejarah Timur Tengah dan menghancurkan target militer di Pulau Khark, Iran. Trump mengatakan saat ini AS memilih tidak menghancurkan fasilitas minyak di pulau tersebut. Namun Trump memberikan ancaman akan menyerang infrastruktur minyak pulau tersebut jika Iran mengganggu jalur pelayaran kapal di Selat Hormuz. Amerika umumkan mengirim ribuan prajurit marinir ke Timur Tengah mendekati Iran. Kapal amfibi USS Tripoli sudah meninggalkan Camp Hansen menuju perairan Arab. Akankah konflik tiga negara ini akan menjadi konflik darat? Lebih dari 2 pekan konflik antara Amerika, Israel, dan Iran belum juga ada tanda-tanda akan mereda. Alih-alih negosiasi, Amerika mengirim 2.500 marinir mendekati Selat Hormuz, sering meningkatnya tensi di kawasan ini. Kapal serbu amfibi USS Tripoli LHA-7 bersama 2.500 prajurit marinir sudah berangkat dari Camp Hansen di Okinawa, Jepang menuju Iran. Saat ini kapal diperkirakan berada di timur perairan Taiwan dan diperkirakan juga kapal tiba di perairan Arab sepekan ke depan. Jika USS Tripoli tiba di perairan Arab, maka ada 2 kapal besar di perairan Arab bersama dengan USS Abraham Lincoln. Beberapa jam setelah informasi pengiriman pasukan besar-besaran ke Timur Tengah, Amerika merilis rekaman yang diduga menunjukkan serangan Amerika ke Pulau Khark, Iran, yang menangani 90% ekspor minyak mentah negara tersebut. Amerika menyebut akan menghancurkan setiap target militer di pulau penting Iran dalam sebuah unggahan di Truth Social. Amerika mengklaim infrastruktur minyak tidak terkena serangan, tetapi memperingatkan bahwa infrastruktur tersebut bisa jadi sasaran jika Iran terus memblokade Selat Hormuz.